Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'inda Allah ulaika humul faizun. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Baqi Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan kami berbagi pengetahuan dengan tema jihad kemerdekaan. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur hari ini kita merayakan kemerdekaan negara kita, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Tentu sebuah kesyukuran yang sangat mendalam karena kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan ekonomi kita, bahkan kenyamanan kita dalam beribadah, bisa sholat subuh di Baitul Salam, bisa melaksanakan zakat, bisa berpuasa, haji dan seterusnya, itu hanya mungkin dilakukan dalam keadaan bangsa negara yang aman, adil, makmur, seperti yang kita rasakan hari ini. Bisa kita bayangkan sebuah negeri, kita ambil contoh negara-negara Timur Tengah, negara-negara konflik yang saling bertikai, perang saudara, ataupun diserang oleh negara lain, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Baru mau keluar beberapa langkah dari rumah, sudah harus mendengar dentuman peluru, dentuman bom, tidak aman. Dan kita di usia 77 tahun kemerdekaan kita, hari ini kita bisa menikmati keamanan, kenyamanan, kedamaian itu, sehingga kita bisa bebas melaksanakan ibadah. Ini sebuah kesyukuran yang sangat mendalam, sebuah kenikmatan yang harus selalu kita ingat-ingat, bahkan kita sampaikan dalam doa-doa kita, agar negara kita senantiasa berada dalam keadaan aman. Pada kesempatan Dirgahayu kemerdekaan ini, sudah waktunya kita mengingat kembali bahwa hasil yang kita dapatkan hari ini tentu tidak serta-merta. Hasil itu adalah perjuangan para leluhur kita, para pahlawan kita, para tokoh-tokoh kita yang berjuang dengan caranya masing-masing, sehingga membawa Indonesia kepada masa kemerdekaan. Bersama dengan itu, Islam telah menjadi dasar, telah menjadi kekuatan utama, energi utama yang membebaskan Indonesia dari penjajahan dan mengisi Indonesia dengan pembangunan, dengan kemajuan, dengan pendidikan dan seterusnya. Ayat yang kami bacakan adalah tentang jihad, bahwa orang-orang yang berjihad adalah mereka yang beriman, mereka yang berhijrah dari kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dari kebatilan kepada kebenaran, dengan menggunakan
hartanya, jiwanya, pemikirannya, mereka telah mencapai derajat yang sangat mulia di hadapan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini dilakukan oleh para pejuang kita, oleh para tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan kita. Pada kesempatan ini izinkan kami mengulangi cerita yang kami yakin para jamaah sudah pernah mendengar, yaitu dua tokoh muslim kita yang sangat berjasa membangun Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Nasir. Beliau adalah pendiri Masyuri, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Sejak muda satu angkatan dengan para aktivis pergerakan, satu angkatan dengan Bung Karno, satu angkatan dengan Agus Salim, yang pada periode tahun 20-an, 30-an itu intens melakukan jihad kemerdekaan dengan cara-cara diplomasi, dengan cara-cara menyebar pemikiran. Pada periode 30-an, 10 tahun setelah Sumpah Pemuda terjadi perdebatan yang sengit antara tokoh-tokoh tersebut, antara Bung Karno, Bung Hatta dengan Pak Nafir. Bung Karno sebagai seorang Islam tentunya memiliki pandangan kecondongan yang berat kepada faham-faham nasionalis. Saat itu tahun 30-an, kekhalifahan Turki Utsmani selesai, berakhir, digantikan, ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan Turki berganti paham dari Islam menjadi sekuler. Saat itu viral sekali ketika itu, dan Bung Karno terinspirasi. Bung Karno kagum dengan apa yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadikan Turki menjadi negara sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Ini yang kemudian ingin dicontoh oleh Bung Karno. Narasi-narasi itu, ide-ide itu kemudian ditentang oleh Muhammad Nasir. Menurut Muhammad Nasir, negara tidak boleh dipisahkan dari agama. Negara bahkan harus berdasarkan bersendikan oleh agama. Dalam hal ini adalah Islam. Perdebatan terus terjadi. Satu pemikiran yang kami ingat adalah suatu ketika Bung Karno pernah menyampaikan dalam tulisannya, juga dalam orasi-orasi pidatonya, Bung Karno menyampaikan, kita harus mencintai Indonesia karena Indonesia negeri yang indah, pemandangannya indah, gunungnya indah, hutannya, pantainya indah. Karena keindahan Indonesia inilah kita harus memperjuangkan Indonesia. Pandangan ini kemudian dikonter oleh Muhammad Nasir. Kalau Indonesia tidak indah, kalau negerinya tidak indah, kalau gunungnya tidak indah, kalau pantainya tidak indah, apakah kita tidak punya alasan untuk memperjuangkan Indonesia? Lanjut Pak Nasir, kita memperjuangkan Indonesia bukan karena hanya keindahannya, bukan karena alasan negerinya yang indah. Kita memperjuangkan Indonesia karena membela tanah
air adalah panggilan keimanan kita. Tidak peduli bagaimana keadaan baik atau indah atau tidak di Indonesia, tapi membela Indonesia, melawan penjajahan itu harus karena didasari oleh keimanan. Nah, dua tokoh ini sempat ya namanya perdebatan ya. Namun akhirnya dengan jiwa kebangsawanan mereka bersatu di dalam pemerintahan. Suatu ketika mereka bertemu karena Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri dan sempat menjadi salah satu kabinet Bung Karno. Nanti kapan-kapan kita berdebat lagi, begitu kata Bung Karno. Nah, jasa besar lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Nasir terjadi pada tahun 1950, di mana ketika itu kita akibat desakan Belanda, waktu itu kita masih bentuk negara kita adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Ada negara Jawa, ada negara Ambon, ada negara Sumatera, masih masuk dalam strategi perpecahan Belanda. Saat itu Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri mengajukan namanya mosi integral, di mana Indonesia harus kembali lagi kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itulah dan hari ini kita menikmati apa itu yang dinamakan dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah berkat jasa seorang Muhammad Nasir, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat menguasai Islam. Tokoh yang kedua hadirin jamaah seluruh Masjid Raya Baitus Salam adalah pahlawan kita, jenderal besar kita. Siapa? Jenderal Sudirman. Kita paham sejak SD bagaimana cerita beliau, perjuangan beliau menjadi jenderal di usia yang sangat muda. Usia 32 tahun terpilih menjadi jenderal, memimpin perang gerilya dalam keadaan yang sakit, hanya satu jantung, ditandu dengan ajudan Soeharto, Suparjo Rustam, memimpin perang gerilya pada periode 46 sampai tahun 49. Apa rahasia yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman? Apa kaitannya Islam dengan perjuangan Jenderal Sudirman? Kaitannya sangat besar sekali, sangat kuat sekali. Suatu ketika Jenderal Sudirman ditanya, Pak Dirman, apa rahasia Anda sehingga Anda di semua medan perang Anda tidak pernah tertangkap, Bapak tidak pernah tertangkap. Bahkan pernah suatu ketika diketahui posisi Pak Dirman menginap di sebuah rumah di sebuah desa. Tentara Belanda masuk ketika itu. Pak Dirman dengan tentara-tentaranya menyamar menjadi warga, dan ketika Belanda masuk, Pak Dirman sedang memimpin pengajian, sehingga penyamaran Pak Dirman berhasil dan tidak jadi ditangkap oleh Belanda. Apa rahasia Pak Dirman? Apa jimat Pak Dirman? Beliau berkata, rahasiaku sangat sederhana. Rahasiaku adalah aku selalu menjaga wuduku. Menjaga wuduku. Kalau aku batal wudunya, aku berwudu lagi. Maka Pak Dirman ketika ditandu perang gerilya melewati desa-desa, yang diminta dibawa oleh ajudannya bukan apa-apa. Yang diminta dibawa oleh ajudannya adalah kendi yang berisi air, agar ketika Pak Dirman itu batal wudunya, dia segera berwudu lagi.
Jimat kedua yang disampaikan oleh Pak Dirman adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Begitu mendengar azan, Pak Dirman melaksanakan sholat sunnah mutlak. Langsung dia menunaikan sholat 2 rakaat. Begitu azan terdengar. Nah, 2 kisah pahlawan kita Muhammad Nasir dan Jenderal Sudirman adalah bukti, adalah peninggalan yang sangat berharga bahwa Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari Islam. Maka segala upaya-upaya yang akan memisahkan Indonesia dari Islam, menjauhkan Indonesia dari Islam, menghina para tokoh-tokoh Islam dari Indonesia, atau mengadu-adu, memperhadapkan Islam dengan Indonesia adalah sebuah langkah pengkhianatan, sebuah cara untuk melukai Indonesia itu sendiri. Indonesia dan Islam ibarat darah dan tulang di dalam tubuh kita. Maka memperingati 77 tahun kemerdekaan ini dengan mengingat kembali perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan kita, semoga menambah inspirasi kita, semangat kita, tekad kita untuk selalu menjaga bangsa kita, merawat bangsa kita, memelihara bangsa kita, dan menjadikan Islam bukan sebagai penghalang, bukan sebagai sesuatu yang bisa berjalan, justru menjadikan Islam sebagai senjata untuk mempertahankan Indonesia. Dan ibadah-ibadah kita, ibadah mahdoh kita, ibadah sosial kita, ibadah vertikal dan horizontal kita harus kita niatkan sebagai bagian dari jihad kemerdekaan itu sendiri untuk menjadikan Indonesia negeri yang kita cintai, baik secara nasional, menciptakan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maupun istilah bangsa dengan terminologi Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang merdeka, diberkahi, diampuni oleh Allah karena semua warganya melakukan keimanan dan melaksanakan ketakwaan. Sekian dari kami, semoga ada manfaatnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.